Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Metode Inspeksi Pangan angkatan 56 akan melakukan presentasi mengenai sistem jaminan halal. Untuk anggotanya sendiri ada Anissa Putri Retnowati, Grace Gempita, Jundia Zulfazain, Jocelyn Meliani Hadipura, dan saya sendiri Zahid Mustafa Kamil. Informasi perusahaan. Di sini kami memiliki perusahaan yaitu PT Diamond Milk Indonesia. Berikut merupakan deskripsi mengenai perusahaan PT Diamond Milk Indonesia. Bisa dilihat di layar. Untuk komposisi produk ada sukrosa, air, minyak nabati, maltodextrin, bubuk whey, susu skim bubuk, buttermilk bubuk, laktosa, dan lain-lainnya. Untuk titik kritis bahan hewani, di sini kami menggunakan susu. Susu diolah, maka dapat dikatakan susu merupakan titik kritis. Selanjutnya ada titik kritis bahan nabati. Di sini kami menggunakan bahan nabati dengan cara diolah dan tidak memiliki kultivasi mikrobial. Namun di sini kami menambahkan bahan tambahan, maka dapat dikatakan bahan nabati di sini merupakan titik kritis. Selanjutnya ada titik kritis bahan lain-lain. Di sini kami menggunakan bahan berupa sintetik yang berbahan dasar organik, maka dapat dikatakan bahan lain sintetik ini merupakan titik kritis. Selanjutnya titik kritis penyimpanan dan lini produksi. Di sini apakah semua produk disertifikasi halal? Jawabannya iya. Dan berpeluang terkontaminasi bahan-bahan haram atau najis sehingga dia termasuk PK1. Untuk titik kritis distribusi, semua produk yang didistribusi ini memiliki sertifikat halal sehingga non-PK. Titik kritis pemajangan atau display, semua produk yang didistribusi bersertifikat halal sehingga dia non-PK. Untuk prosedur penetapan bahan baku, di sini bahan baku bukan merupakan produk impor, namun memiliki SH MUI dan masih berlaku sehingga bahan dapat digunakan. Nah, di sini ada tabel hasil penetapan titik kritis bahan dan tindakan pencegahannya. Yang pertama itu ada sukrosa. Titik kritisnya itu proses rafinasi yang melibatkan karbon aktif dan resin penukaran ion. Untuk air itu, titik kritisnya bahan penolong pada proses pemurnian. Pada minyak nabati, titik kritisnya itu dalam proses pemurnian dapat melibatkan bahan penolong yang umumnya merupakan bahan tambang. Pada maltodextrin, titik kritisnya itu proses pemurnian maltodextrin yang melibatkan penggunaan arang aktif atau karbon aktif. Pada bubuk whey, titik kritisnya itu penggunaan enzim yaitu rennet dan pepsin dalam pembuatan keju. Untuk informasi kunci ini sudah memiliki sertifikat halal dan verifikasi itu dari peringatan pemasok. Untuk dokumentasinya itu ada tindakan perbaikan dan verifikasi. Selanjutnya yang keenam ada susu skim bubuk. Titik kritisnya yaitu penggunaan enzim rennet. Enzim ini didapat dari lambung anak sapi atau babi. Yang ketujuh ada buttermilk bubuk. Titik kritisnya ada pemisahan lemak dari krim susu dan proses sterilisasi atau pasteurisasi. Yang ke-8, laktosa. Titik kritisnya yaitu dari gula alami yang diperoleh dari whey. Pembuatan whey rentan menggunakan enzim rennet. Yang ke-9, penstabil nabati tidak memiliki titik kritis. Yang ke-10, perisa alami. Titik kritisnya yaitu pada bahan pembuatan perisa. Next. Yang ke-11 yaitu ada 2 mineral, titik kritisnya yaitu bahan berasal dari bahan tambang atau galian. Yang ke-12 susu bubuk full cream, titik kritisnya pada penggunaan enzim rennet. Yang ke-13 perisa sintetik, titik kritisnya yaitu bahan diperoleh secara sintetik dengan cara mereaksikan bahan-bahan kimia. Yang ke-14 ada 9 vitamin, tidak memiliki titik kritis. Yang terakhir ada minyak ikan bubuk, yang titik kritisnya yaitu tulang ikan yang digunakan dalam pembuatan minyak. Selanjutnya ada tabel hasil penetapan titik kritis proses produksi dan tindakan pencegahannya. Yang pertama yaitu prosedur pemilihan alat atau mixing tank.
Titik kritisnya yaitu tidak menggunakan tangki yang didedikasikan halal. Yang kedua ada evaporasi, menggunakan susu rekombinasi atau pencampuran susu murni dengan bahan lain sehingga menjadi tidak jelas halal atau haramnya. Yang terakhir ada prosedur pembersihan alat, titik kritisnya yaitu residu produk. Selanjutnya ada contoh sistem administrasi. Yang pertama, Departemen Pembelian atau Purchasing, ada dokumen purchase order dan evaluasi vendor atau form kualifikasi vendor dan lain-lain. Yang kedua ada Departemen QA atau QC, dokumennya yaitu form penerimaan bahan, QC halal pass dan lain-lain. Yang ketiga gudang atau warehouse, dokumennya yaitu ada delivery order, kartu stok dan lain-lain. Yang keempat ada produksi atau production, dokumennya yaitu ada clearance check record for production process dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada Departemen R&D, dokumennya yaitu approval form for new material, master of product formula dan lain-lain. Departemen Pembelian atau Purchasing, dokumen ada SOP pembelian, acuan teknis, record dokumen pembelian dan lain-lain. Penanggung jawabnya yaitu manajemen administrasi, lokasinya di kantor pusat. Yang kedua ada pemasaran, dokumennya SOP pemasaran, acuan teknis, dan record dokumen pembelian. Penanggung jawabnya ada manajer administrasi, lokasinya di kantor pusat. Yang ketiga ada riset dan pengembangan atau R&D, dokumennya yaitu SOP riset dan pengembangan, SOP penggunaan bahan baru, SOP perubahan formula dan pengembangan produk baru, dan lain-lain. Penanggung jawabnya yaitu manajer R&D dan berlokasi di kantor pusat. Untuk Departemen Bagian Produksi, itu dokumennya mengacu pada SOP produksi dan sanitasi. Yang kedua ada SOP produksi halal, yang ketiga ada acuan teknis, yang keempat ada record dokumen produksi dan sanitasi. Untuk penanggung jawabnya adalah manajer produksi dengan lokasi perusahaan. Untuk bagian Departemen QA or QC itu dokumennya mengacu pada SOP pengendalian dan pengawasan mutu produk dan SOP pemeriksaan dan penerimaan bahan, acuan teknis dan rekaman dokumen QA or QC. Dan untuk penanggung jawabnya adalah manajer QA or QC dan supervisor, lokasinya di pabrik. Untuk Departemen Penggunaan Produk, itu dokumennya mengacu pada SOP penggunaan produk, acuan teknis, rekaman dokumen penggunaan produk, dan SOP penambahan pemasok baru. Dan penanggung jawabnya adalah manajer distribusi di lokasinya perusahaan. Dan untuk Departemen Bagian Transportasi atau Distribusi, dokumennya mengacu pada SOP distribusi produk, yang kedua SOP penggunaan transportasi, yang ketiga acuan teknis, dan yang keempat itu rekaman dokumen transportasi atau distribusi dengan bentuk form atau surat, dan penanggung jawabnya adalah manajer distribusi dengan lokasi perusahaan. Selanjutnya, untuk contoh tabel perencanaan pelatihannya, untuk waktunya itu pada bulan Januari tahun 2021, peserta pelatihannya adalah manajemen puncak dengan tema pelatihan yaitu pelatihan eksternal SJH dari LPPOM MUI. Untuk Januari 2021 juga ada peserta pelatihannya koordinator atau ketua auditor halal internal dengan tema pelatihan yaitu pelatihan eksternal dari LPPOM MUI. Untuk bulan Februari 2021 itu pesertanya adalah tim AHI dan tema pelatihannya adalah pelatihan internal tentang implementasi SJH di perusahaan. Untuk bulan Agustus 2021 peserta pelatihannya adalah staf dan operator dengan tema pelatihan prinsip halal dan haram dalam Islam serta tindakan pencegahannya di perusahaan. Untuk bulan September 2021 yaitu pesertanya staf dan operator dengan tema pelatihan implementasi SJH di level operator. Selanjutnya, ini adalah contoh dari form laporan berkala. Untuk ringkasan hasil audit internal, waktu audit internalnya adalah Selasa 17 November 2020 dengan auditor yaitu Anissa Putri Retnowati, Jundia Julfa. Untuk auditi adalah Grace Gempita, Jocelyn Melania Dipura, dan Zaid Mustafa Kamil. Untuk temuannya adalah terdapat kemasan yang bocor. Untuk tindakan koreksinya, maka dilakukan pengecekan pada mesin pengemasan secara rutin. Dari ringkasan perubahan dalam 6 bulan terakhir, yaitu tidak ada perubahan manajemen halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halal, dan tidak ada perubahan komponen manual SJH, dan tidak ada perubahan lokasi pabrik, dan tidak ada perubahan bahan, namun ada perubahan pada formula dan pengembangan produk. Selanjutnya,
Ini adalah contoh from audit halal internal yang mencakup pokok-pokok pertanyaan yang perlu dicakup pada audit halal internal pada bagian QA or QC. Untuk semua pertanyaan, maka ditemukan hasil audit yaitu berupa jawaban iya. Dan untuk audit halal internal pada bagian QA or QC yaitu adalah Grace Gempitasari. Selanjutnya adalah contoh from audit halal internal bagian R&D. Pada semua pertanyaan didapati hasil audit dengan jawaban ya. Dengan bagian R&D yaitu Zaid Mustafa Kamil. Selanjutnya adalah contoh from audit internal bagian produksi. Pada jawabannya ya semua. Dengan audit produksi yaitu Jundia Zulfa. Untuk from audit halal internal bagian gudang, pada hasil audit internalnya yaitu ada salah satu jawaban yang tidak, karena ada produk yang telah disertifikasi halal oleh MUI, dan penanggung jawabnya yaitu Jocelyn. Pada from audit halal internal bagian pembelian, untuk jawabannya ya semua, dengan penanggung jawab Anissa Putri Retnowati. Dan terakhir, from audit halal internal bagian transportasi, untuk hasil auditnya jawabannya ya semua, dan penanggung jawabnya yaitu Indira Isni. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari from ketidaksesuaian. Dengan analisis temuan ketidaksesuaian yaitu penemu atau penulis laporan, fakta temuan, waktu, lokasi. Lalu ada analisis penyebab yang berisi proses, penyebab, pembuat laporan, dan diketahui oleh. Lalu ada tindakan langsung, jenis tindakan, waktu eksekusi, pelaksanaan oleh, dan diketahui oleh. Yang keempat ada tindakan koreksi yang berisi jenis tindakan, waktu pencapaian, waktu eksekusi, dan dibuat oleh, diketahui oleh. Yang terakhir ada tindakan pencegahan yang berisi jenis tindakan, dibuat oleh, dan diketahui oleh. Selanjutnya, ada contoh notulen kajian ulang manajemen yang berisi tema, uraian diskusi, kesimpulan, follow up, tanggal jatuh tempo, dan realisasi jika dilakukan rapat secara langsung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.